Hai, kenalin, aku Krisna Ramita Sijabat, CPNS 2019 dari Pemerintahan Kota Bandung. Dan saat ini sedang mengikuti Latsar CPNS dari PPSDM Regional Bandung. Nah, jadi teman-teman, ini dia mind map yang aku telah buat tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Ini yang aku sudah buat. Ikutin terus ya. Ini dia mind map yang sudah aku kerjakan. Dan ini adalah aku bersama mind mapku. Nah, kita lanjut ke penjelasan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Pertama nih, kita mau ke definisi dulu. Apa itu wawasan kebangsaan? Wawasan kebangsaan itu adalah cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri kita sebagai warga negara suatu negara, akan diri sendiri, lingkungan, di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi intinya cara pandang ya teman-teman dalam menyikapi sebagai warga negara Indonesia. Nah, lanjut ke sejarah. Teman-teman, ada 6 atau 5 peristiwa penting nih teman-teman dari sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama, itu berdirinya Budi Utomo. Budi Utomo berdiri pada tanggal 20 Mei 1908 oleh pemuda-pemuda di Autoslovia. Waktu itu berdiri sebagai bentuk bahwa pemuda Indonesia sepakat nih mau bersatu. Nah, melalui organisasi Budi Utomo ini, teman-teman. Yang kedua, Perhimpunan Indonesia. Ini adalah organisasi pergerakan nasional pertama yang memakai kata atau istilah Indonesia, yang berani memakai ini, kata istilah Indonesia ini, teman-teman. Dan ini didirikan pada tanggal 25 Oktober 1908 di Leiden, Belanda oleh Sultan Kasayangan dan RN Noto Suroto. Ini sangat berperan penting juga loh teman-teman dalam pelopor kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga, Kongres Pemuda yang pertama dan kedua. Nah, Kongres Pemuda ini kumpulan orang-orang muda dari seluruh Indonesia. Jadi ada yang dari Jong Java, Jong Sumatrenan, Jong Ambon, Sekarukun, Jong Islam Yetenbon, Jong Bataksbon, pokoknya dari seluruh Indonesia waktu itu. Nah, ada yang pertama dan yang kedua, Kongres Pemuda yang pertama itu pada tanggal 30 April 1926. Lalu, Kongres Pemuda yang kedua itu bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda kita loh, teman-teman, yaitu 27 sampai 28 Oktober 1928. Nah, titik penting yang keempat adalah berdirinya BPU PKI pada tanggal 1 Maret 1945. Pada situasi kritis, Letnan Jenderal Kumakichi Harada, pimpinan pemerintah pendudukan Jepang di Jawa, mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disebut dengan BPU PKI. Nah, yang kelima, teman-teman, terbentuknya PPKI yang pada tanggal 7 Agustus 1945. Teman-teman, selain itu, kita juga punya yang namanya konsensus dasar. Suatu bangsa harus memiliki konsensus dasar supaya memiliki hal yang fundamental bagi keutuhan dan kejayaan bangsa kita sendiri. Yang pertama, konsensus dasar kita adalah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu yang paling dasar. Yang kedua adalah dasar negara kita sendiri, yaitu Pancasila. Dan yang ketiga yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Ini juga menjadi konsensus dasar negara kita. Dan yang keempat, Bhinneka Tunggal Ika. Kenapa? Karena bangsa kita ini terdiri dari banyak suku dan bangsa. Negara yang sangat majemuk, tapi walaupun kita banyak sekali keragaman, kita tetap satu, sesuai dengan simbol kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Selain itu, teman-teman, NKRI juga memiliki identitas. Yang menjadi identitas NKRI sendiri adalah yang pertama, bendera sang saka merah putih. Yang kedua, bahasa Indonesia, bahasa yang mempersatukan setiap orang dari latar belakang suku yang berbeda di Indonesia. Yang ketiga, lambang negara Garuda Pancasila.
Dan yang keempat, lagu kebangsaan Indonesia Raya. Itu tuh teman-teman tentang wawasan kebangsaan. Sekarang kita lanjut ke bela negara. Apa sih itu bela negara, teman-teman? Kalau tadi wawasan kebangsaan itu adalah cara pandang, sedangkan bela negara itu adalah suatu tekad, sikap, perilaku, serta tindakan warga negara itu sendiri secara perseorangan maupun secara kelompok untuk menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara. Awal mulanya bela negara ini yaitu adanya Hari Bela Negara 18 Desember 2006 yang ditetapkan oleh Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 28 tahun 2006. Pertimbangannya kenapa tanggal segitu? Karena pada tanggal 19 Desember 1948 merupakan hari bersejarah bagi bangsa Indonesia, di mana pada waktu itu terjadi pemerintahan darurat Republik Indonesia. Ada rangka mengisi kekosongan kepemimpinan pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia dalam rangka bela negara serta bahwa dalam upaya lebih untuk mendorong semangat kebangsaan dalam bela negara dalam rangka mempertahankan kehidupan berbangsa dan bernegara yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Itu definisinya. Nah, bela negara sendiri punya nilai-nilai dasar nih, teman-teman. Yang pertama, nilai dasarnya adalah cinta tanah air, cinta seluruh ruang lingkup wilayah di tanah air. Yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Sadar teman-teman, sehingga kita ikut pemilu, sehingga kita ikut berpartisipasi aktif dalam setiap kemasyarakatan, entah profesi maupun politik. Yang ketiga, setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Ini yang paling penting karena Pancasila adalah dasar negara. Jadi kita mesti paham, kita mesti mengamalkannya dan menjadikan Pancasila itu benar-benar pemersatu bangsa kita. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Teman-teman, ini juga penting loh, rela berkorban. Jadi kita bersedia menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran kita untuk kemajuan bangsa dan negara kita. Kita siap membela negara kita dari berbagai macam ancaman. Di masa-masa seperti ini, bisa saja itu ancaman hoaks, ancaman berita yang palsu. Nah, kita harus berani teman-teman mengorbankan waktu, tenaga, bahkan pikiran kita untuk membebaskan bangsa kita dari ancaman-ancaman seperti itu. Nah, yang kelima nih, teman-teman, kemampuan bela negara. Nah, kemampuan awal bela negara ini adalah dari diri kita sendiri, yaitu kita memiliki kecerdasan emosional, spiritual, serta intelijensia. Dan kita juga berani memelihara kesehatan kita, jiwa dan raga. Karena bagaimana kita mau bela negara kita sendiri kalau kita sendiri nggak sehat. Jadi, kemampuan awalnya kita harus menjaga kesehatan batin, jiwa, raga, rajin berolahraga, dan menjaga kesehatan kita untuk dapat membela negara kita. Asik, semangat ya teman-teman. Lalu, sebagai ASN, apa sih teman-teman implementasi bela negara kita? Nah, teman-teman, implementasi sebagai bela negara dalam ASN yaitu menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Nah, ini penting loh teman-teman, karena kita melayani rakyat Indonesia. Jadi, tidak boleh berpihak pada satu kelompok atau satu individu untuk kepentingan tertentu. Yang kedua, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. Ini pun penting. Jadi bukan berdasarkan keinginan sendiri-sendiri, perasaan diri sendiri, atau keuntungan pribadi, tapi benar-benar berdasarkan prinsip keahlian. Yang ketiga, memegang teguh ideologi Pancasila. Ini juga penting loh teman-teman. Yang keempat, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. Wah, ini penting banget nih, supaya lingkungan kerja kita aman dan senang didatangi oleh masyarakat sendiri yang membutuhkan bantuan kita. Yang kelima, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. Ini yang paling penting juga, apa yang telah kita kerjakan untuk melayani masyarakat harus bisa dipertanggungjawabkan. Ya, itu dia teman-teman wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara yang udah kita pelajari sama-sama lewat mind map ini. Terima kasih ya teman-teman atas waktunya. Semoga berguna. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga sukses selalu.